Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Bu Petri akan menjelaskan mengenai program bantuan penelitian pendidikan untuk PJJ dari Siamolek ya Bapak Ibu semua. Di sini ada panduan utama untuk calon peneliti tahun 2021. Tenang aja, nanti PDF-nya ada di kolom deskripsi video ini ya. Oke, kalau ini kok munculnya begini ya. Ini ya, yang memberi dana ini adalah Siamelek atau Southeast Asian Ministry dari of Education Regional Open Learning Center. Maaf Bu Petri belum ada contohnya karena belum pernah mengikuti penelitian ini. Dulu pernah mencoba tapi tidak lolos seleksi, sekarang mau mencoba lagi. Di sini kita sama-sama memahami dari panduannya. Kita lihat program ini, bantuan ini. Kita lihat. Oke, kok nggak muncul? Di sini kita sama-sama pelajari apa sih tujuannya. Tujuannya karena lumayan besar, dana penelitiannya bisa lebih dari 10 juta kalau yang ini. Kalau dari Siameo Kitab Insight itu kan 5 juta untuk setiap penelitian bagi 50 orang guru. Tapi kalau di sini hanya beberapa orang guru saja, tidak sampai 50. Jadi sasaran dari bantuan ini untuk semua pendidik di berbagai jenjang. Yang namanya pendidik bisa dari TK, SD, PAUD ya, SD, SMP, SMA, gitu kan. Bahkan ada beberapa dosen yang mengikuti penelitian ini jika relevan untuk PJJ ya Bapak Ibu. Jadi kita harus pahami dulu temanya yang untuk tahun 2021 ialah inovasi pembelajaran terbuka dan jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Secara lebih spesifik, 6 subtema yang akan bisa dipilih. Ini subtema pertama yaitu kode R1, yaitu inovasi, rancangan dan pengelolaan pembelajaran terbuka jarak jauh. Ini tema R1 kodenya. Jadi kita lihat kalau penelitian yang akan kita lakukan bertema pada rancangan dan pengelolaan pembelajaran terbuka dan jarak jauh, berarti masuk ke dalam tema yang pertama ini gitu. Tapi kalau tema kita ini ada ketentuannya, pengembangan pembelajaran dapat berupa teknik, bisa pengolahan. Di sini bisa dipelajari. Contohnya misalnya bisa berupa best practice ya, kalau yang pertama tadi best practice dalam PJJ gitu. Sementara subtema yang kedua ini adalah tentang assessment. Jadi kalau kita tentang evaluasi, assessment atau penilaian pembelajaran terbuka dan jarak jauh bisa memilih kode R2. Nah, di sini kita sama-sama pelajari kalau kita membuat penilaian terhadap PJJ gitu kan. Berarti peran dari penilaian itu bagaimana dalam PJJ, kemudian tujuan penilaian, apa yang dinilai harus secara rinci. Jadi dapat berupa penelitian atau praktik baik ya, best practice dari guru dalam penilaian terhadap poin yang akan dilakukan untuk PJJ itu. Nah, kalau yang ketiga, nih subtemanya tentang motivasi dan keterlibatan dalam pembelajaran. Jadi kalau penelitian kita itu bagaimana memotivasi peserta didik dalam pembelajaran, tuh masuk subtema yang 3, kode proposalnya R3. Learning, Engagement, and Motivation. Di sini pemanfaatan e-learning dalam aktivitas belajar di sekolah memungkinkan siswa secara aktif untuk belajar kapan saja dari mana saja. Jadi upaya guru untuk melakukan motivasi pembelajaran itu masuk ke dalam penelitian yang ketiga. Berikutnya untuk yang keempat, subtemanya adalah penerapan knowledge management pada institusi pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu guru semua mau menerapkan bagaimana mengatur gitu kan, manajemen pengaturan knowledge ini di institusi pendidikan, bagaimana ini kelanjutannya untuk organisasi di sekolah gitu ataupun kampus, ini masuk ke dalam
subtema yang keempat ini, gitu kan, bisa dipahami lebih rinci nanti di sini. Nah, coba kita lihat subtema berikutnya, yang kelima itu tentang apa? R5 tentang penerapan learning analytic and adaptive learning pada institusi pendidikan, kodenya R5, gitu kan. Jadi kalau kita dalam PJJ ini akan menerapkan learning analytic, dari pembelajaran dengan analisis dan bagaimana pembelajaran adaptif, ya yang kelima ini cocok nih untuk subtema yang akan kita lakukan. Nah, kita membuat rancangan proposal, kemudian pihak juri penilai itu akan melihat layak tidak proposal yang kita lakukan itu untuk menerima dana hibah, dan yang nggak tanggung-tanggung, bahkan lebih dari 10 juta kalau tidak salah di sini. Bahkan dananya sangat besar untuk kita melakukan penelitian ini, penelitian adaptif. Di sini penerapan learning analitik dan adaptif, gitu kan. Makanya tema yang kelima tadi. Yuk kita lihat lagi. Berikutnya adalah tema yang keenam. R6 itu adalah inovasi teknologi dan metode dalam e-learning. Di sini dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan saat pandemi COVID-19 memaksa berbagai institusi melakukan pendekatan. Nah, bagaimana upaya untuk melakukan inovasi teknologi dan metode dalam e-learning atau PJJ ini, itu masuk dalam tema yang keenam ya, untuk kita pilih ya Bapak Ibu. Jadi dari 6 tema ini pikirkan proposal penelitian akan kita lakukan ke depannya. Bu Petri juga lagi berpikir nih untuk disertasi, jadi ini bisa jadi acuan pemikiran berikutnya gitu. Di sini jadwal penelitian yang harus kita pahami ya Bapak Ibu semua. Batas pengumpulan proposal itu 10 Maret gitu. Jadi hanya beberapa hari. Jadi kalau buat proposal langsung ke to the point. Bab 1 pendahuluan, bab 2 jawab pustaka, langsung metode penelitiannya bagaimana. Jadi sampai ke bab 3 saja. Jadi mulai tanggal 12 sampai ke 26 ini tahap seleksi proposal. Nah, kalau kita terpilih akan ada pengumuman untuk workshop finansial. Jadi dana itu tidak bisa sembarangan menggunakan, harus ada laporan keuangan. 10 juta, kalau 10 juta bukan untuk peneliti, apa untuk validasi penelitian, untuk mengumpulkan sumber informasi, untuk kerja lapangan, bagaimana. Jadi pengelolaan dana yang diperoleh itu ada workshop finansial, proposal, dan penandatangan kontrak penelitian, sama seperti pada SIAKIS ya. Kemudian ada monitoring penelitian, bagaimana tahapan-tahapan. Jadi bukannya kita melakukan penelitian semaunya kita, tapi ada rule, ada aturan yang ditetapkan oleh Siamolek sehingga kita layak menerima dana bantuan ini. Jadi ada pembimbingnya gini kan. Kemudian penyiaran laporan artikel harus selesai pada 10 Oktober 2021 ini ya. Di sini pengusulan proposal dengan persyaratan proposal kita ikuti bisa terdiri dari seorang ketua tim dan minimal seorang anggota peneliti. Jadi 2 orang dalam satu penelitian. Ketua tim merupakan dosen atau pengajar aktif. Jadi boleh dosen, boleh untuk guru di institusi pendidikan yang mendapat izin. Kemudian pembiayaan berkaitan dengan persiapan proposal, seleksi proposal sepenuhnya. Di sini Siamolek tidak menerima proposal yang dikirim selain melalui tautan. Jadi harus melalui tautan link ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini yang diklik, dia akan lari ke link pengumpulan data Siamolek gitu. Jadi apabila melibatkan siswa, validator atau pakar, nah ini jadi harus memperhatikan protokol kesehatan, bagaimana prokes di masa pandemi saat ini. Tim peneliti juga bersedia hadir. Jadi ada kegiatan workshop, kalau dulu tatap muka harus ke Bandung gitu kan, atau Jakarta. Kalau ini kan online, jadi via Zoom. Dalam pelaksanaan penelitian, tim peneliti diwajibkan meninjau bagaimana penulisan literatur. Jadi ada panduan menulis proposal, kita ikuti bagaimana cara menulis proposal, harus orisinil. Kemudian komponen penelitiannya, penelitian dapat menambah kegiatan selain yang tercantum. Formatnya ada pada format sampul, bahasa yang digunakan. Ini marginnya 4333 ya. Hurufnya menggunakan huruf Arial ya, jangan Times New Roman tapi Arial 11. Judul pada proposal ada pada sampul 14. Kemudian identitas digunakan heading style. Ini aturannya harus kita penuhi. Ini untuk bab 1 seperti ini, bab 2 sampai ke bab 3 seterusnya. Ini ada aturan penulisan
judul kolom, bagaimana diatur ini ada sangat banyak ya ketentuannya. Jadi bisa dipahami. Terus penggunaan RAB, rancangan anggaran biaya, ini hati-hati sekali. Karena ada standar keuangan untuk biaya masuk dan biaya keluar. Biaya peneliti itu maksimal 30%. Jadi kalau 10 juta kita peroleh, tidak boleh lebih dari 3 juta untuk peneliti. Karena harus ada dana operasional, honor pihak ketiga, belanja barang, belanja perjalanan, tuh ada alokasi penggunaan dana. Kita tidak bisa sembarangan dalam membuat laporan keuangan. Pusingnya di sini emang kalau kita menerima dana penelitian, pusingnya di pembuatan laporan keuangan. Ingat, pengumpulan proposal paling lambat 12. Nih, catat 12 Maret 2021 itu sudah mulai mau penilaian ya di situ. Keterlambatan, ketidaksesuaian tema dapat mengakibatkan proposal pasti ditolak. Ya benar lah, namanya tidak sesuai ketentuan. Kalau memilih tema 1, maka dokumen dengan judul R1 diksi, namanya misalnya ini nama Abdurrahman, kalau saya nama Petri, Bu Petri gitu, misalnya SMK ini asal sekolahnya. Kemudian di sini gunakan singkatan jenjang sesuai ini. Apakah Dikdas, Dikmen, atau Dikti gitu kan. Wow, subhanallah, alhamdulillah. Ini kan dana penelitian nggak 10 juta lagi tahun ini, malah 20 juta loh. Ya ini nih, Bu Petri lingkarin 20 juta rupiah. Oke, 20 juta rupiah untuk tiap proposal. Nah, kalau kita lolos seleksi dapat 20 juta nih. Ayo semangat penelitian. Perwakilan tiap tim menerima bantuan untuk workshop. Kemarin kalau Siameo Kitab Insight atau Siakis 5 juta. Siameo Rekfon setiap tahun tuh 10 juta. Nah, ini Siamolek nggak tanggung-tanggung nih, 20 juta. Jadi selain dapat 20 juta, perwakilan tim bersiap mengikuti workshop yang dilaksanakan di Jakarta secara tatap muka. Jadi pertanggungjawabannya itu tatap muka. Tim penerima bantuan mendapat pendampingan sekaligus dan monitoring dari Siamolek. Jadi benar-benar dibimbing langsung ya Bapak Ibu. Ketepatan penerimaan proposal, komponen proposal dari penilaian, apalagi rancangan anggaran. Jadi itu yang jadi pertimbangan dalam penilaian. Jadi penilaiannya itu harus 20% sesuai dengan topik, itu 20%. Metode penelitian 40%, dan 60 tuh. Hasil penelitian dari PJJ itu nanti bagaimana, itu 20%, dan sisanya kelayakan sumber 20%. Nah, ada sesi interview apabila diperlukan untuk wawancara daring dari tim peneliti, dari Siamolek pada peneliti. Jadi pelaksanaan penelitiannya itu dibagi ya, bukan langsung jepret 20 juta. Kalau Siakis itu 5 juta itu dibagi 4 juta dulu, terakhir 1 juta itu dapat. Kalau ini 10 juta dulu, baru berikutnya 10 juta lagi. Jadi total 20 juta yang kita peroleh. Ini ya yang harus dipahami. 50% pertama dibayar setelah kontrak, menandatangani kontrak, lalu kita penelitian. Nah, setelah kita pembayaran tahap kedua itu dipotong pajak. Ada pajak dikenakan untuk pembayaran dari 20 juta itu. Kalau pajaknya 2,5% ya dipotong pajak gitu Ibu ya. Oke, pendampingan monitoring kegiatan, soft copy dan hard copy harus sudah dikirim ke Siamolek tanggal 10 Oktober. Nih luar biasa nih, kejar-kejaran dalam waktu 6 bulan gitu kan penelitian. Aduh, yang tidak sanggup di bawah tekanan, stres. Memang kemarin rekan-rekan guru banyak yang langsung ngedrop sakit karena kita penelitian tuh di bawah tekanan, harus selesai, harus kumpul, harus mengikuti prosedur. Dan oke, demikian ya untuk tapi berikutnya ya tidak. Berikutnya kontraknya itu akan ditandatangani terkait program panduan penelitian terbuka dan jarak jauh. Ini Siamolek 2021. Ini ya, ada email dari Siamoleknya, infonya. Ini kalau yang Bapak Ibu perlu tahu, halaman sampulnya harus seperti ini. Proposal penelitian PJJ, pendidikan terbuka dan jarak jauh. Jadi harus mengikuti format ini. Kemudian abstraknya juga seperti ini. Jangan kita membuat format sendiri, nanti langsung di-cut, nggak lolos seleksi. Halaman sampulnya juga harus mengikuti kriteria. Nah, ini alokasi waktu, lembar persetujuan, semua ikuti dengan format yang ada pada panduan ini ya. Demikianlah informasi terkait penelitian dana hibah untuk proposal penelitian jarak jauh dari Siamolek. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam pendidikan.